Halo. Halo. Bareng cici loro telu. Halo. Oke. Terus halo dok. Ya. Kita jumpa lagi di acara kita yang kita sayangi dan kita cintai di BKP Bincang Keren Podcast. Membicarakan hal yang keren dengan amat sangat keren. Oke. Hari ini apa ya? Malam minggu ya? Iya, malam minggu. Malam minggu ini ngapain ya? Di rumah. Corona. Oh iya, corona nggak bisa main-main ya. Iya. Terus ngapain di rumah? Ya, delok. Oh, tapi ada hal yang menarik ngomong-ngomong soal malam minggu di rumah. Aku itu tadi sore pulang ke rumah sudah melihat dari jendela itu sudah anak-anak muda-mudi mulai keluar. Mulai pacaran. Iya, mulai keluar. Pacaran. Nah, itu. Pacaran iya. Mulai ya. Semakin maju zaman. Semakin kesini. Iya, semakin kesini nih semakin banyak yang aneh-aneh ya. Iya, karena yang bagiku yang aneh itu, bro. Ini mereka mulai pacaran tuh mencari ke tempat-tempat yang gelap. Karena rumah kan di dekat gelap. Nah, cari gelap ngapain ya? Ya apalagi? Ya banyak hal. Mungkin karena yang cewek takut terang, seneng gelap gitu ya. Oh ya. Sebelum lanjut. Oh iya. Pacaran kita perkenalan. Lupa. Oke, saya Frater Tommy. Saya Frater Greg. Terus kami dari STPD di Surabaya, sebelahnya WM Pakuwon. Kalau mau main silakan, tapi jangan sekarang. Corona. Oke, kita berarti hari ini kita mau ngomongkan hal keren tentang pacaran berarti. Pacaran tentang anak muda zaman sekarang ya. Zaman sekarang, tapi dari sudut pandang seksualitas. Seksualitasnya. Ya mungkin ya salah satu yang dilakukan di klub berkaitan dengan ya itu. Ya itulah. Kalau kita ngomong nanti di tit. Nah, itu. Sudah paham. Jadi kita mulai dengan apa ini? Kita kembali ke tadi soal melihat anak-anak pacaran tadi. Iya. Nah, ini aku ada data ini sebenarnya. Data di sini. Data tentang situasi anak muda zaman sekarang. Nah, ini ada riset. Kebetulan buka itu, ternyata ada, ini asik juga nih, ada riset tentang kenakalan remaja zaman sekarang. Ya tentu ini menjadi masalah kita semua. Oke. Jadi ini bro, ini dari liputan6.com. liputan6.com. Nah, liputan6.com ini ya ini dari set data tahun 2019 ya, dipublikasikan 2019. Oh ini Ini data kapan ya? Ya 2019 ya. Ya. Jadi dia ini ada penelitian terhadap berapa ini? 500 remaja di 5 kota besar. Ditemukan. Ya. Nah, kesimpulannya ditemukan apa ini? Sekitar 58% itu anak muda sudah melakukan penetrasi atau hubungan badan suami istri. Ini masih zaman pacaran loh. Masih zaman pacaran. Belum nikah ya. Tapi sudah melakukan hubungan. Dari 500 orang remaja, 58% sudah pernah melakukan. Ini ada lagi data dari mana ini? Coba lihat lagi. Republika.com. Tapi ini kelihatannya data lebih lama deh. Ini data cukup lebih lama, tetapi ada hal-hal yang memprihatinkan juga yang kalau dilihat sekarang pun mungkin belum turun ya. Masih banyak. Ya, karena apa? Karena kalau kita ditanya itu kadang orang ngomong kalau sekarang itu frater kalau pacaran enggak begituan tuh langka. Malah sekarang itu identik ya. Identik kalau pacaran itu harus begitu. Harus Padahal kan
masih kecil gitu ya. Iya. Nah ini Dari 4.500 ini penelitian terhadap 4.500 remaja di Indonesia sekolah itu menengah dan sekolah menengah sekolah atas menengah, itu SMP menengah dan pertama SMA. SMP SMA itu 93,7% remaja Pernah SMP itu berjumbu. pernah berjumbu. terus yang 62,7% SMP itu sudah tidak perawan. Sudah tidak perawan lagi. Ini memprihatinkan sekali ya. Situasi Iya. mata zaman-zaman sekarang ini. Terus ini yang 21,2% dari remaja SMA mengaku pernah melakukan aborsi. Wah, ini Jadi parah ini. Apa ya? gimana? Rusak. Jadi ya ini semakin Itu- rusak. Merusak data. Ini kita melihat data ya, melihat data-data. Oke. Nah, apa tuh sebenarnya yang salah, bro, menurutmu? Yang salah dalam kalangan anak muda ya? Kalau kita lihat di sini kan datanya, wah banyak sekali. Iya. Nah, Banyak ya. pemahaman. Kalau aku pemahaman soal seksualitas. Itu bisa jadi Iya, mungkin karena pemahaman keliru akhirnya salah semua ya, salah kaprah ya. ya salah kaprah. kaprah. Coba kalau kita tanya ya, nah ini kebetulan kan kemarin kita tanya soal apa seksualitas. Kita sudah melakukan survei teman-teman, jadi beberapa kita sudah tanya ya. Oke. Ya, jadi pertanyaannya tadi tentang apa? Ya, tentang Pemahaman tentang seksualitas. Oke. Seksualitas kita sudah melakukan survei teman-teman. Kita sudah melakukan survei ke 5.000 orang. Tapi yang jawab Serambut cuma rambutnya, sekuku kakinya, kuku jari. ya. Pokoknya kita sudah nyebar survei, terus ya banyak yang mengisi. Tapi yang dikembalikan cuma sedikit. Tapi ya tiga tetap saja, tetap tiga yang paling ya. Tapi ini kelihatannya sudah apa namanya? Mewakili semua. dari sekian. Oke. Pertama, Soal pertama. pertanyaan apa itu seksualitas? Dia mengatakan Apa ini? seksualitas adalah pemahaman tentang kehidupan manusia sebagai makhluk Seksual. Ini jawabannya ya semua manusia sebagai makhluk seksual. kurang. Ya nanti ya Kurang gitu lah. nanti. Ya, Nanti lanjut. kita jelasin ya. Kita jelasin. Kita lihat dulu apa jawaban dari teman-teman ini. netizen. Lalu Ada yang juga seksualitas itu mungkin melakukan hal yang seharusnya belum ia lakukan. Lah ini apa ya? Bayi main gitar. belum bisa. Belum seharusnya. Belum. Bayi minum Coca-Cola belum bisa. Tapi Terus itu apalagi? seksualitas. Yang belum bisa lakukan adalah bayi numpak sepeda motor. Oh, dibonceng. Oh, bisa. Tapi kalau bayi nyetir sepeda motor, Nah, nggak bisa. masa itu seksualitas? Ya, berarti ini masih ambigu. Ini jauh dari kata kurang. Keliru. Keliru. Kalau ini keliru. Tadi kalau itu kurang ya. Keliru. Kurang kalau dari nilai yang tadi yang pertama itu 10 dari 100, ini 2,5 lah. 2,5 dari 100. Oke, Jauh sekali. lanjut. Terus lanjut yang ini seksualitas dari dimensi biologis. mengarah pada alat-alat reproduksi manusia dan fungsi-fungsi alat reproduksi. Ini kalau dari 100 ya karena biologis ya. Kalau nilai biologisnya. kalau pelajaran biologi 100 ini mungkin 100. Tapi- Kalau secara umum pemahaman seksualitas Secara yang moral. Nah, secara moral ini masih kurang. Seperti yang tadi ya. Justru ini yang sekarang banyak dipahami anak muda yang dalam tanda kutip salah dipahami itu. Seksualitas itu dikira ya tentang alat-alat reproduksi vital, ya. lalu nah udahlah dari 3 ini saja. Mari kita ngobrol soal apa itu seksualitas. kita ini juga agak berat ya ngomongkan gini ya, karena apa ya pasti akan susah ditangkap. Tapi kita coba ngomong ya. Pertama-tama kita bilang tentang masalah seksualitas. Apa itu seksualitas? Seksualitas itu apa, Brother Greg? Nah, kalau tadi beranjak dari yang biologis saja lah.
Jadi katakan yang biologi itu berkaitan dengan alat-alat reproduksi itu kurang. Gini, seksualitas itu adalah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia yang menjadikan manusia itu sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Itu ada dalam kitab Kejadian itu. Kejadian berapa itu? Nah, Kejadian berapa? Kejadian 1 yang tentang ini 1:27. 1:27. Kejadian Nah, 1 ayat 27 itu Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kalau bisa dipahami berarti seksualitas itu ngomongkan tentang apa yang membuat pria itu menjadi pria dan apa wanita yang menjadi wanita. Dan itu anugerah Allah. Dan itu nggak bisa diganti Nggak berarti. bisa. Jadi kalau tadi dipahami seksualitas soal organ, itu namanya organ seksual. Organ beda. seksual itu ya Kalau alat produksi itu. punya laki-laki Dan sama punya perempuan itu alat reproduksi. Itu alat reproduksi. Bukan seksualitas. Seksualitas itu itu organnya. seksualitas itu yang menjadikan dia laki-laki dan Dia perempuan. mencakup seluruh diri manusia, seluruh aspek fisik maupun rohani jiwanya. Ya semuanya. Keseluruhannya. Keseluruhan diri manusia. Jadi bukan tentang reproduksi semata ya, teman-teman. Jadi Terus itu yang harus kita pahami. Terus kita ngomongkan apa ini kira? ini ada yang bilang kan, loh, aku melakukan kalau kembali kenakalan remaja, aku melakukan itu karena aku Suka sama suka gitu. sama suka cinta. Cinta. Nah, kita ngomongkan hubungan seksual dengan cinta tuh. Iya, Ini di sini ada. biasanya aku dengar gitu sih. Berapa kasus gitu bilang karena suka sama suka jadi pacaran terus melakukan hubungan seksual padahal bukan cinta. Apakah cinta ya? Apa benar gitu ya? Seksualitas itu menyentuh segala aspek manusia. Ini dalam katekismus Gereja Katolik ada dijelaskan. Dia menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk juga kemampuan manusia untuk mencintai. Nah, tapi juga terbuka terhadap kelahiran anak. Dan lebih umum kemungkinan untuk mengikat tali-tali persekutuan dengan orang lain. Nah, itu hubungannya dengan cinta, jadi bukan mengekspresikan seksualitas dengan cinta mengumpulkan badan. Nah, itu nafsu namanya. Nafsu. Oh, nafsu. Lah, nafsu itu sendiri apa, Brother? Nah, kadang kan orang sebenarnya bilang, wah ini nafsuan kamu. Nafsu. Lah itu sebenarnya baik nggak sih nafsu itu? Kalau sebenarnya ini dalam ensiklik namanya Deus Caritas Es. Nah, itu sebenarnya ada dijelaskan soal cinta eros. Eros itu yang kita kenal cinta nafsu. Itu sebenarnya baik. Itu juga anugerah ilahi yang membuat kita tuh bisa naksir kepada laki-laki, bisa mencintai ya, bisa naksir kepada perempuan, yang laki-laki menaksir kepada perempuan, yang perempuan naksir pada laki-laki. Itu karena eros, karena nafsu itu. Kalau tidak ada eros tidak bisa ya? Tak bisa. Aku tidak bisa mencintai kamu kalau tidak ada eros. Hanya nafsu kemudian disalahartikan dan juga diikuti gejolak-gejolaknya terus-menerus. Jadi liar, nafsu liar itu. Harusnya diolah. Harusnya diolah. Ya nafsu itu baik, cuma harus diolah teman-teman. Tidak boleh dibiarkan berkeliaran. Liar. Kalau sudah liar, ya jatuhnya tadi. Kenakalannya pacaran, pikirannya cuma hubungan seksual. Padahal pacaran itu sebenarnya adalah tahap untuk membangun keluarga. Oh, ini kita sekarang masuk ke definisi pacaran sedikit. Pacaran sedikit. Oke, kita jelaskan sedikit soal pacaran. Gimana? Pacaran Kristiani itu dalam pandangan moral Kristiani, biar teman-teman juga tahu nih. Paham, karena kan kadang wah jomblo nih, akhirnya cepet-cepet mau cari pacar ya. Pacaran Kristiani itu sebenarnya adalah suatu proses tahapan menuju ke pernikahan. Persiapan jarak jauh untuk kehidupan keluarga itu ada di kehidupan keluarga sendiri. Misalnya pembinaan dalam keluarga, bagaimana kita saling mengasihi, membina bapak ibu, kalau membina bisa kita, dibilang itu kan tahap saling mengenal awal ya. Mengenal awal. Nah, tapi tahap dekatnya untuk hidup berumah tangga, hidup perkawinan, pernikahan itu adalah pacaran.
Nah, pacaran itu sebenarnya kedua pasangan sudah berkomitmen untuk menikah. Hanya dalam waktu pacaran itu mereka ya untuk saling mengenal lebih jauh, lebih memahami pasangan. Ya memang gini frater, di paroki-paroki sebenarnya ini belum banyak, atau di keuskupan belum banyak menjadikan pacaran sebagai syarat mutlak untuk pernikahan. Nah tetapi karena di dalam dokumen gereja yang terbaru ini apa yang tentang hidup berkeluarga, Amoris Laetitia, itu bab 2 kalau saya tidak keliru keseluruhan ngomong soal keprihatinan tentang hidup berkeluarga itu. Nah ditemukan banyak keprihatinan tidak bisa mengolah hidup pribadi yang itu seharusnya bisa diolah sebelum pernikahan terjadi. Nah itulah diolah sebenarnya di masa pacaran. Nah jadi pacaran itu bukan hanya sudah senang-senang gitu ya, lalu untuk terus, mencari pasangan terus untuk apa pamer ya, pacarku cantik nih, aku nggak jomblo, itu bukan pacaran. Itu dalam moral Katolik itu sebagai pandangan untuk mempersiapkan diri pernikahan. Jadi kalau belum siap nikah mending nggak usah pacaran. Jadi teman-teman yang jomblo ini pesan moral ya, daripada mengikut nanti jadi masalah kalau belum siap menikah, mending sekarang kerja dulu deh, kerja cari banyak uang, menabung, beli rumah, beli apa, mengolah diri juga sekalian. Nanti kalau sudah mapan siap menikah langsung PDKT. Kalau PDKT dulu enggak masalah, kan PDKT, kemudian pendekatan, mengenal, baru kalau memang sudah sama-sama mantap, ayo pacaran dengan komitmen jelas, bukan hubungan seksual sebelum nikah. Ya, bukan. Tapi komitmennya bukan itu, tapi komitmennya adalah untuk saling mengenal sehingga pada akhirnya nanti ketika menikah lebih siap gitu ya. Siap. Nah, bisa lebih mengenal satu sama lain. Oke, itu ya. Kita ngomongkan apa ya kita? Ngomongkan nafsu. Oh, nafsu. Nah, nafsu itu seksualitas dan cinta. Iya, seksualitas dan cinta itu. Sebenarnya itu tadi ekspresi pacaran tadi bukan untuk mengekspresikan nafsu yang liar itu, tapi justru untuk membina menuju ke seksualitas. Ini sebenarnya adalah apa ya? Ungkapan untuk bisa mencintai satu sama lain, memberikan perhatian, dan sebenarnya dikonkretkan dalam hidup pernikahan. Karena apa? Karena pernikahan itu juga adalah sarana panggilan untuk kekudusan bagi Allah. Nah, kan panggilan Allah, hendaklah engkau menjadi kudus seperti aku sendiri Allah adalah kudus. Jadi yang kudus bukan hanya imam, bukan hanya biarawati, tapi juga keluarga bisa mengejar kekudusan juga melalui yaitu tadi ungkapan cinta. Nah, seksualitas itu memampukan kita untuk mencintai, teman-teman. Kalau nggak ada seksualitas tanpa ada kepriaan dan kewanitaan, wah nggak bisa rasanya, nggak bisa. Itu maksudnya cukup jelas ya. Iya. Apalagi ya? Apa ya, brother? Mungkin pesan untuk anak-anak muda, biar kalau mempersiapkan diri untuk membangun keluarga bagaimana? Ya, itu tadi sebenarnya pesannya sudah jelas soal pacaran. Jadi bukan karena kamu takut jomblo, karena jomblo itu nggak masalah kalau memang kamu belum siap. Tapi justru mempersiapkan diri untuk jenjang yang lebih serius dalam pernikahan. Tapi juga ada pertanyaan nih. Kalau tadi kan pacaran itu suatu tahap ke pernikahan, lalu kemudian tahap jauhnya kan itu dalam hidup rumah tangga, bagaimana saling memperhatikan. Tapi nanti kalau anaknya jadi romo atau jadi suster gimana ya? Nah, kalau menjawab itu teman-teman, itu tidak masalah, itu rencana Allah. Iya, kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu. Panggilan Tuhan itu misteri, teman-teman. Jadi ketika nanti tiba-tiba dipanggil jadi imam atau jadi suster, ya sudah. Seperti Bunda Maria, aku ini membantu Tuhan. Terjadilah padaku menurut kita nggak bisa apa-apa kalau Tuhan sudah menghendaki demikian, ya sudah. Yang bisa kita lakukan adalah mengolah diri. Cuma intinya bagi yang masih jomblo jangan khawatir, karena kalau memang belum siap untuk pacaran, lebih baik jangan pacaran.
harus ya buat yang pacaran harus ada komitmen ke Ya, pernikahan. bagi yang teman-teman sekarang sudah pacaran sama pacarnya ya sama siapa lagi ya? Pacaran sama siapa lagi? Bagi teman-teman yang sudah pacaran, teman-teman Katolik, kalau memang belum siap untuk menikah, mending dipikirkan baik-baik, matang-matang. Ya, buat apa pacarannya? Jadi kalau memang sudah punya komitmen ke depan, ya bagus, lanjutkan dan semoga bisa menjadi keluarga yang baik nanti ke depannya ya. Jadi rangkumannya, ini saya rangkum ya. Ya. Sudah toh? Sudah. Sudah. Kita masuk ke rangkuman ya. Rangkuman. Nah, jadi Frater, rangkumannya kalau tadi kita ngomong wah pacaran itu kan gini, lalu ke keprihatinan terhadap anak muda zaman sekarang. Nah, dapat kita rangkum bahwa pacaran yang sehat itu tidak pacaran yang mengedepankan nafsu seksual yang akhirnya membuat dia tadi melakukan hubungan seksual yang bebas, melakukan seks bebas, hubungan badan sebelum waktunya, enggak. Tapi hubungan seksual itu sebenarnya dikonkretkan itu dalam kehidupan keluarga, pernikahan, rumah tangga, karena dia terbuka terhadap kelahiran anak. Nah, jadi karena melalui itulah manusia kemudian dipanggil untuk hidup kudus, menuju kekudusan dalam hidup rumah tangga. Jadi pertama-tama yang harus dipahami adalah seksualitas. Makna seksualitas tadi ya. Seksualitas itu. Bahwa seksualitas itu bukan perkara organ seksual semata, tetapi keseluruhan diri manusia yang membuat manusia itu sebagai laki-laki dan manusia itu sebagai perempuan. Itu adalah anugerah Allah yang tak terhingga, yang bukan hanya soal tadi masalah mengarahkan pada cinta-cinta, tetapi keseluruhan diri, fisik dan juga batin jiwa manusia. Bukan hanya tentang organ seksual semata pokoknya. Saya ngerti itu toh. Bukan tentang hubungan seksual semata, bukan hanya organ seksual semata. Tapi untuk membawa manusia mencapai kepada kekudusan, bersatu dengan Allah yang kudus. Dan itu terwujud dalam kehidupan keluarga, rumah tangga. Oke. Lalu apa? Malam mingguan. Iya. Jadi baik teman-teman, begitu saja untuk video kali ini. Moga-moga paham ya. Kalau tidak paham nanti bisa komen di bawah, tanya apa. Semoga kami jawab. Akan kami usahakan jawab. Nah, kalau tidak dijawab ya temui aja kami di STPD. Nanti bisa langsung diskusi sama kita. Tuh, kita mau malam mingguan, mau kemana? Jangan di rumah nonton TV. Saya juga mau nonton TV aja lah. Iya. Oke. Baik teman-teman, saya Frater Tommy. Saya Frater Greg. Kami dari BKP Bincang Keren Podcast. Ngobrolin hal-hal yang keren dengan amat sangat keren. Kami undur diri. Bye bye.